sebuah pertanyaan yang sangat hebat ini. Ya. Kita baca ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustaz. Orang Islam banyak sekali masih merokok, termasuk abu-abu. Mohon dijelaskan dan tegaskan bahwa rokok itu haram. Apalagi baru-baru ini ada pernyataan dari para dokter bahwa di filter rokok ada hemoglobin babi. Bagaimana sebenarnya ini Ustaz? Mohon dijelaskan kepada umat supaya umat tahu kedudukan hukumnya. Ya. Jadi biar saya jawab ya. Ya. Memang benar ya. Orang Indonesia ini belum mampu membuat filter rokok. Jadi filter itu diekspor dari Amerika. Ternyata setelah diperiksa oleh POM, dokter-dokter ahli di situ, di dalam filter rokok itu ada hemoglobin babi. Dengan demikian, rokok filter itu hukumnya haram. Filter. Yang filter haram dihisap karena sudah mengandung globin babi. Dari potong. Iya. Tentang rokok yang tidak berfilter itu terbelah ulama menjadi dua. Sebagian mengatakan makruh merokok itu. Malah sebagian mengatakan boleh, mubah. Paling-paling makruh. Tetapi fatwa ini fatwa ulama-ulama abad ke-16 dan 17. Sedangkan fatwa ulama abad ke-20 sekarang ini 21, rokok itu haram. Haramnya sebagai berikut. Yang pertama, 20 batang rokok itu sama dengan 1 batang ganja. Otak kita rusak, paru-paru rusak. Yang kedua, rokok itu seluruh dunia itu dibuat oleh orang non-Islam, termasuk di Indonesia. Kalau kita merokok, artinya kita telah membantu orang non-Islam. Yang ketiga, ya, rokok itu diharamkan karena dianggap membuang-buang rezeki. Nah, kita beli, kita hisap, kita buang. Kita beli, kita hisap, kita buang. Ada orang merokok sehari itu 4 bungkus. 4 bungkus kali sekian. Kalau diberi sedekah, sudah cukup banyak pahalanya. Yang kelima, rokok itu diharamkan karena merusak kesehatan. Dan ini diakui oleh seluruh dokter, baik yang Islam maupun yang tidak Islam. Yang keenam, yang paling aneh lagi, pemilik pabrik rokok itu tidak merokok karena takut mereka itu kena jantung, kena paru-parunya. Tapi dia itu sengaja membuat rokok untuk orang lain. Kenapa pemerintah tidak melarang rokok? Karena di rokok itu banyak sekali biaya cukainya. Pemerintah untung, maka tidak dilarang rokok. Demikian yang pernah kita baca, ya. Pernah kita jawab. Dan alhamdulillah kami dengan Nabi tidak merokok, ya. Tidak merokok. Walaupun pernah dulu, ya. Dulu. Lebih baik yang muda-muda jangan merokok lah. Kalau orang tua tidak mampu meninggalkan lagi sudah biasa, itu terserah mereka. Tapi anak-anak muda, anak SMP, SMA jangan lagi merokok, sehingga suatu saat nanti rokok itu mati pabriknya. Tidak ada lagi umat Islam yang merokok. Sekarang umat Islam di Indonesia itu merokok. Maka pemilik rokok yang bukan Islam itu termasuk konglomerat yang paling kaya. Itu pemilik pabrik rokok itu di Samsu, Gudang Garam, Jarum, itu konglomerat. Jadi dana itu dibawa ke luar negeri. Mereka itu orang-orang non-Islam dan non-Indonesia, orang Cina mereka itu. Baik pemirsa JDV yang dimuliakan oleh Allah SWT, ada pepatah Aceh begini. Hai anu baik kamu rokok, untuk cabok tutung ija. Hai ayah baik nelarang lo merokok.
tanah ku catok bakung ku pula. Jadi kan Akalnya mau. dulu orang Aceh tidak beli rokok putih, Koun. koun. Itu barangkali silakan. Jadi tidak menguntungkan orang non-Islam. Untungkan Oh, pula bakung sendiri, ya. Seperti Takengon kan ada tuh, pula Unipah sendiri, silakan merokok. Ada Kan harus pula- bangga dengan usaha ro deh. Ya. Ambil dia api atra non Islam. Alami. Saya alami. Jadi mesti alami lah. Bukan artinya campur aduk jadi. Ya. Alami. Jadi dia merokok mana hari tu. Kau rokok Cina ni. Jadi Ustaz punya begini. Ini kita kembalikan kepada berdosa, masalah berdosa kan. Begini Ustaz. Kita sering kita lihat di mana-mana kan seorang penceramah. Dia sering berkomunikasi, bertindak gerau lah dengan seorang pembawa acara ataupun macam-macam lah. Tapi dia pakai jilbab dia. Kadang-kadang. Bahkan dia sering berkomunikasi. Sering kita lihat hampir tiap malam kadang-kadang kan. Jadi siapa dosa, apa dua-dua berdosa tidak mencegah, apa yang tidak pakai tidak berdosa. Begitu ya. Apa dua-dua berdosa. Jadi penceramah itu ada dua. Penceramah seperti lilin dan penceramah seperti matahari. Nah, jadi yang lilin itu tidak mampu memberi cahaya kepada orang lain. Dirinya saja terbakar sampai habis. Begitu juga penceramah-penceramah yang suka diwawancarai oleh perempuan tak berjilbab, duduk bersama perempuan tak berjilbab di TV itu kan. Itu penceramah yang ilmunya tidak ada sebenarnya. Ya, cuma pandai mengubah bahasa aja. Lilin dia itu. Lilin itu perempuan yang tidak berjilbab justru tidak takut kepada dia. Karena perempuan itu sudah tahu tidak ada cahaya yang kuat sama lilin itu. Tetapi penceramah yang disebut dakwah ilallah, penceramah Kenapa? Karena Allah dan orangnya alim, punya ilmu. Jadi perempuan penyiar TV itu tidak berani tampil bersamanya kalau si perempuan itu tidak berjilbab, tidak berani tampil. Saya ingin ambil contoh Profesor Dr. Yusuf Qaradawi, ulama besar Qatar. Dia dikontrak oleh televisi Mesir untuk tampil di TV dakwah. Beliau tidak mau tampil dengan perempuan yang tidak berjilbab. Jadi disediakan laki-laki. Itu menunjukkan Yusuf Qaradawi itu hebat. Cahaya matahari sama beliau. Tapi misalnya ada penceramah-penceramah di televisi di Jakarta misalnya, di sisinya itu perempuan tidak berjilbab, berarti penceramah itu cuma lilin. Jadi tidak bercahaya kepada dia. Jadi imannya tidak kuat. Yang penting dia populer, duduk di dekat TV, tak peduli perempuan nampak lututnya, perempuan nampak dadanya, itu penceramah lilin namanya. Jadi yang diceramahkan dia itu tidak mampu mempengaruhi orang lain. Jadi cahaya sama dia itu tidak mampu menerangi orang lain. Penceramah lilin. Saya lihat seorang ulama Aceh yang sangat kuat imannya, Abuya Profesor Muhyiddin Wali almarhum. Beliau pernah mengajak saya kepada sebuah pesta perkawinan di kampung Lambaruskep. Waktu kami datang, itu musik gedebang lagu dangdut luar biasa. Begitu dilihat Abuya, langsung sunyi, senyap, panggung itu kosong. Lari penyanyi-penyanyi itu. Padahal Abuya itu tidak melarang. Ingin menghormati sinarnya. Itulah cahaya matahari sama Abuya. Nanti kami makan-makan di situ, kemudian kami pulang. Baru sampai kami di masjid Lambaruskep itu sudah gedebang lagi. Takut. Jadi saya berpikir keimanan Abuya itu luar biasa. Takut setan. Karena kawannya setan, kawan dia. Iya. Setan. Baik pemirsa TV yang dirahmati Allah.
Masalahnya taubat ini innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat, ya, dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri dari dosa-dosa. Maka hal ini perlu kita camkan. Kalau kita telanjur berbuat dosa, kita harus taubat. Karena dengan kita taubat itu Allah mencintai kita. Allah, kalau sudah dicintai Allah, manusia juga mencintai kita, makhluk juga mencintai kita. Tapi kalau Allah membenci kita, makhluk juga membenci kita. Ada seorang sufi namanya Rabi'ah Al-Adawiyah dari Baghdad itu. Ketika mau diperkosa oleh tuannya, tidak mau dia berteriak, jangan perkosa saya, dia berteriak. Akhirnya si tuan itu marah, dimasukkanlah Rabi'ah Al-Adawiyah itu dimasukkan ke sebuah kamar, kemudian dilepaskan ular-ular ke dalam kamar itu. Tujuan majikannya itu supaya si Rabi'ah itu dicatok oleh ular, dibunuh oleh ular sehingga Rabi'ah itu mati. Lalu ular sudah beberapa ekor ke dalam kamar itu, Rabi'ah Al-Adawiyah bersujud, berzikir, ya. Jemaah kepada Allah. Dia lihat, dia ngintip, diintip. Semua ular-ular itu menghormati Rabi'ah Al-Adawiyah. Ya, itulah jemaah kepada Allah. Karena sudah dicintai Allah, maka makhluk juga mencintai. Maka bergantunglah kepada Allah, jangan kepada makhluk. Ya. Jadi tauhid yang murni, tauhid yang benar adalah tauhid yang mengesahkan Allah SWT, meminta pertolongan kepada Allah, Allahu Samad, bukan kepada manusia. Kalau meminta kepada Allah kita selamat dunia dan akhirat. Kalau meminta kepada manusia, kalau manusia itu bermasalah, kita pun kehilangan rezeki. Betapa banyak pengikut orang-orang yang sudah ditangkap itu mungkin bermasalah, hilang rezekinya, hilang jabatannya. Alhamdulillah min dzalik. Baik, kita tutup acara ini dengan sedikit doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.